atau ada misalnya ada desa adat yang cuma 35 kakak, tidak punya sound system untuk rapat-rapat. Saya beri bantuan sound system. Saya katakan begini pada mereka yang saya bantu-bantu itu. Bapak, Ibu, jangan pernah melihat bantuan ini kemudian sebagai satu stimulus untuk Bapak pada saatnya 2024 nanti, tanggal 14 Februari memilih saya. Jangan. Kalau itu yang dilakukan, maka kita berdua sangat nista. Bapak terlalu nista untuk menjual harga suara Bapak dengan murah-murah hanya dengan satu sound system, yang cuma harganya 2 juta itu terlalu nista. Saya seorang Putu Arta yang sudah punya kiprah di level nasional selama ini juga terlalu nista membeli suara dengan cara seperti itu. Halo Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya Devi di channel Gema Bali, channel yang akan membahas soal isu, peristiwa, dan banyak hal tentang Bali. Nah, hari ini channel Gema Bali kehadiran sosok yang fenomenal, yang pemikirannya beda dari yang lain, kemudian beliau juga sosok yang berani, tentunya tokoh Bali dong ya. Nah, beliau ini sedang berjuang di kursi DPR RI di Dapil Sulawesi Tengah, dari Partai Nasdem, I Gusti Putu Arta. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu, Devi. Om Swastiastu, pemirsa Gema Bali di seluruh Indonesia. Siap, mantap. Masih dengan semangat yang sama tentunya ya, Bli ya. Swaha, Stungkare. Stungkare. Bli, kita bincang-bincang santai lah Bli ya hari ini ya. Ini berdasarkan data dari teman-teman tim Gema Bali nih, Bli. Datanya itu Bli ini udah turun hampir ke selama 2 bulan ini 80 desa Bli yang udah Bli ya, bahkan lebih mungkin ya. Udah lebih dari 80 desa. Wah, ini data kita kurang nih berarti Bli. Nah Bli, dari kami ini penasaran nih Bli. Kira-kira apa sih yang menjadi spirit dan motivasi Bli yang sampai sekarang masih turun ke desa-desa untuk menanyakan apa sih aspirasi mereka gitu. Dan Bli masih, saya lihat masih di kondisi yang fit gitu. Ya, terima kasih Devi. Kalau kita bicara soal dinamika keumatan, terutama ketika kita ingin memahami masalah-masalah keumatan, sama seperti yang sudah saya lakukan selama ini dari Sabang sampai Merauke ya, di tingkat nasional, baik ketika menjadi KPU maupun yang lain-lain, maka pertama-tama sumber motivasinya adalah tentu filosofi ajaran yang kita yakini bersama, ya, agama Hindu itu. Kalau kita paham di agama kita ada yang namanya jalan caturmarga gitu ya. 4 jalan untuk mengimplementasikan perilaku kita dalam rangka mewujudkan tujuan beragama. Jagad itu ya Citi Dharma gitu. Maka saya menganggap seluruh perjalanan sosial saya hari ini, perjalanan politik saya sebetulnya bagian dari yang kita sebut sebagai apa yang disebut dengan karma yoga. Kita berbuat yang terbaik dalam bentuk tugas-tugas keumatan untuk memecahkan persoalan keumatan sebagai bagian dari jalan karma. Jadi spirit itulah sebetulnya yang membuat kita masih nyaman bertahan itu. Tidak pernah berharap bahwa nanti dari sini akan ada hasil. Buat Tiang ini jujur saja bahwa nanti lolos atau tidak lolos urusannya Tiang anggap bonus lah. Tapi bahwa kita bisa turun ke masyarakat lalu ikut membantu memecahkan persoalan-persoalan keumatan misalnya, itu sudah kebahagiaan tersendiri. Sama seperti yang beberapa kali kita lakukan di Indonesia begitu misalnya. Sebelum saya turun ke Sulawesi Tengah, 2 bulan sebelum ini saya sempat keliling di Jawa Timur, Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, Malang, Surabaya, dan sekitarnya, ya dalam kerangka juga tugas-tugas politik keumatan, mengkonsolidasi semeton-semeton kita di situ agar bisa lebih produktif dalam proses pemilu 2024, termasuk misalnya ke NTB, ke Mataram, dan apalagi ketika misalnya cek selama kita di KPU 5 tahun itu, hampir tiap hari terakhir selalu saya mencoba untuk diberi waktu bertemu dengan semeton kita di kantong-kantong trans, mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan, kita selesaikan. Jadi karena ini bukan barang baru, maka begitu kita turun di Sulawesi Tengah, spirit untuk menjadikan tugas-tugas politik ini sebagai jalan karma, yang kita yakini sebagai karma yoga itu
itulah yang kemudian membuat kita menjadi nyaman gitu, menjadi nyaman bekerja di bawah. Tidak berharap hasil lah, nanti terserahlah beliau yang memberikan hasilnya seperti apa. Dengan jalan begitu kita nggak ada beban, mau nanti dipilih mau tidak terpilih, anggap kita bonus. Setengah terpilih misalnya, kita akan lebih punya power lagi untuk bekerja begitu. Kalaupun tidak terpilih, maka kita sudah memberikan seluruh dedikasi, tenaga, pikiran kita untuk membantu sematon-sematon kita di sana, dan itulah jalan karma kita. Spirit itulah yang saya kira membuat kita menjadi nyaman, tidak kenal capek, bagian dari itu. Mungkin ya saya besok meninggal atau apa misalnya, atau punya anak cucu, biarlah mereka yang menikmati jalan karma kakeknya atau bapaknya di masa depan. Kira spirit itu. Iya, tapi kalau misalnya secara politis nih Bli, pasti adalah hitung-hitungan yang pasti gitu, sehingga Bli juga bersemangat gitu untuk mencalonkan diri di Dapil Sulawesi Tengah. Ya, kalau dari sisi peta politik sebetulnya sekarang memang dibandingkan 5 tahun lalu, karena saat 5 tahun lalu juga sempat mencalon di sana ya. Sayangnya partai saya ketika itu kurang sekitar 9.000 suara untuk menjadi kursi kedua. Artinya kalau waktu itu cukup 2 kursi, maka seharusnya saya duduk di sini sudah sebagai anggota DPR gitu. Pergantian antar waktu karena nomor urutnya jadi gubernur gitu kan, saya gantikan. Tapi sudahlah, itu 5 tahun lalu. Nah sekarang dengan peta politik yang ada sekarang, memang dari berbagai lembaga survei, terutama ketika saya ikut orientasi caleg di Jakarta, 2 lembaga survei sudah menjelaskan bahwa kemungkinan Sulawesi Tengah partai saya Nasdem akan mengunci di 2 kursi. Ya, mengunci di 2 kursi dengan dinamika politik pencapresan segala macam, membuat di Sulawesi Tengah partai Nasdem itu lumayan naik suaranya. Nah kalau ini dia mengunci di 2 kursi, maka saya berharap dengan prestasi seperti 5 tahun lalu itu bisa berada di posisi kedua. Dulu kita tanpa logistik saja bisa di nomor 3. Kita sekarang punya 3 kelebihan. Kita menyiapkan cukup logistik hari ini, kita punya cukup waktu untuk turun hampir 8 bulan, dan peta politik secara internal juga memberikan dukungan, sehingga saya agak optimis bahwa hari ini kita tidak perlu lagi waiting list untuk bisa langsung bisa masuk di posisi kursi kedua. Semangat ini, peluang yang besar ini yang meyakinkan saya untuk memberitahu umat bahwa hari inilah kesempatan kita untuk kemudian punya wakil rakyat di Senayan melalui Sulawesi Tengah. Bahasa saya sering katakan now or never. Hari ini atau tidak sama sekali. Gitu. Mantap banget. Begitu kira-kira peta politiknya. Berarti udah diperhitungkan lah ya Bli ya. Selain memang ada niat tulus dari Bli, ini juga sudah diperhitungkan dengan baik. Nah Bli ini udah turun juga nih ke desa-desa. Kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan yang Bli dapatkan sehingga Bli tahu nih ini realitas yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya untuk semeton-semeton Bali kita di sana? Ya kalau secara keseluruhan dalam perspektif sosial ekonomi bungkusannya ada 2 ya. Dalam konteks ekonomi sebetulnya semeton kita di sana relatif, bahasa saya relatif untuk mengatakan bahwa tidak semua seperti itu. Kesejahteraan mereka cukup bagus dibandingkan ketika mereka awal-awalnya turun sebagai transmigran. Sekarang mereka sudah ada di generasi yang keempat. Generasi pertama bercocok tanam, apakah di sawah atau di kebun. Generasi kedua sudah mulai masuk ke sektor birokrasi, apakah di militer, kemudian di PNS, menjadi guru dan seterusnya. Termasuk generasi ketiga sudah mulai ada terjun ke bisnis, dan sekarang sudah anak-anak mereka sudah lahir. Generasi ketiga ini banyak yang sekarang berkuliah misalnya di Jawa, ada yang di UGM, di Surabaya, di berbagai tempat. Tidak cukup lagi hanya di Sulawesi Tengah, banyak mereka kemudian cucu mereka dari generasi pertama yang sudah berkuliah juga di Bali. Artinya dari sisi sosial ekonomi hampir sekitar mungkin 90% sudah relatif terangkat. Memang ada sekitar 10% dari catatan saya 167 desa Bali yang ada di Sulawesi Tengah yang memang posisinya masih perlu kita bantu. Ya, tingkat pendapatan mereka, tingkat kemiskinan segala macam ini yang memang harus jadi concern kita. Ini dari sisi problem ekonomi. Kalau dari sisi problem sosial, ada 2 klaster besar. Misalnya ketika bicara bidang keumatan, soal bagaimana mereka kemudian bisa menjalankan keyakinan mereka sebagai umat Hindu, ini masih memang memerlukan bantuan-bantuan. Katakanlah misalnya sumber anggaran yang cukup rendah kepada umat Hindu kita di sana. Kemudian misalnya bagaimana tingkat kesejahteraan para juru mangku dan seterusnya. Bagaimana proses ritual itu bisa lebih
murah, bisa lebih efisien, kan itu yang kira-kira memerlukan atensi-atensi yang cukup besar sehingga mereka bisa nyaman. Selain itu problem sosial yang lain, bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan nyaman dengan warga yang lain, suku yang lain yang ada di Sulawesi Tengah. Dinamika-dinamika inilah yang saya catat yang kemudian memerlukan atensi secara khusus sehingga kehadiran seorang anggota DPR RI di Senayan yang punya fokus juga untuk memperjuangkan umat Hindu menjadi penting. Yeah. Ini kenapa saya katakan begitu? Nanti kalaupun misalnya Astungkare Ide Sang Hyang Betara Lelangit dan Sang Hyang Widiwasa mengirim saya ke Senayan, saya kan wakil Sulawesi Tengah. Yeah. Saya tidak hanya mewakili umat Hindu, tentu concern saya juga pada semeton yang lain, umat yang lain. Tetapi secara politik, embrio basis politik saya tentu komunitas Bali yang ada di situ. Ini menjadi atensi utama tentu begitu. Berarti ini harus menjadi perhatian khusus juga Mas Semeton Bali untuk kembali lagi melihat, meng-cross-check kira-kira apa yang menjadi evaluasi agar Bali nanti ke depannya bisa tetap berjuang untuk rakyat Bali di Sulawesi Tengah, kan gitu ya Bli ya. Tapi sejauh Bli udah identifikasi masalah, kira-kira solusi yang bisa Bli tawarkan hari ini itu apa Bli? Kalau sebelum ke solusinya itu kan problematika secara umum ya. Iya. Kalau problematika secara spesifik itu di komunitas keumatan kita, kalau tadi dulu sosial ekonomi, kalau sekarang kita bicara soal problematika soal keumatan secara lebih spesifik, ada yang kita identifikasi sebagai problematika berskala nasional, ada yang kita identifikasi sebagai skala problematika yang bersifat lokal. Ketika bicara soal problematika berskala nasional, misalnya contoh sederhana, saya menangkap kita masih mengalami diskriminasi dari sisi anggaran. Tidak hanya umat Hindu di Sulawesi Tengah, di seluruh Indonesia. Ya, diskriminasi anggaran. Kalau kita cek anggaran di Kementerian Agama kita yang jumlahnya 100% itu, maka setahu saya sekarang Dirjen Bimas Hindu kita itu cuma mendapat anggaran sekitar 800 sekian miliar. Padahal kalau kita bikin kalkulasi, kalau dilihat dari jumlah anggaran di Kementerian Agama yang cukup signifikan, maka hitungan-hitungan saya sekurang-kurangnya sebetulnya umat Hindu di seluruh Indonesia di Dirjen Bimas Hindu seharusnya memperoleh angka sekitar 2,5 triliun. Ini masih jauh. Akibat timpangnya jumlah anggaran di APBN yang diberikan kepada Dirjen Bimas Hindu, maka ini juga berimplikasi terhadap pelayanan keumatan di level bawah. Bisa menjelaskan kemudian kenapa guru agama Hindu menjadi sedikit bisa direkrut. Belum lagi ketika berbicara soal aspek regulasi. Ya. Tidak ada regulasi yang memihak parisade kita di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota, yang kemudian memberi perintah kepada APBN dan APBD provinsi kabupaten kota untuk menganggarkan secara khusus, secara proporsional. Saya katakan secara proporsional maksudnya begini. Katakanlah misalnya di Parigi Motong, umat Islamnya sangat besar, diberikan bagian 80% Astungkare. Kalau kita jumlahnya cuma 20%, diberikan 20%. Ini yang kita sebut proporsional. Kalau misalnya komunitas umat Islam di situ mendapat bagian, misalnya katakanlah 2 miliar gitu per tahun anggaran di APBD, nah kita dapat bagiannya 20%-nya misalnya dapat 400 juta ini Astungkare. Saya ingin mengatakan alas hukum ini secara nasional tidak ada. Jadi yang memberi perintah kepada negara, gubernur bupati di seluruh Indonesia untuk menganggarkan kepada seluruh lembaga-lembaga keumatan di Indonesia termasuk parisade untuk diberikan atensi khusus. Ini tidak ada. Maka yang terjadi adalah seringkali akhirnya parisade kita hanya menunggu niat baik dari seorang bupati dan gubernur untuk menganggarkan. Celakanya kadang-kadang anggarannya hanya lewat bansos. Anggarannya kadang-kadang lewat dana pokir anggota DPR. Ini kan maksud saya nggak fair. Jadi seolah-olah kita jadi anak tiri gitu di republik ini. Maka problem yang kedua ini harus ada kita serius yang memperjuangkan betul bahwa negara berikan pengayoman yang sama kepada seluruh umat dengan seluruh lembaga keagamaannya melalui perintah khusus, apakah namanya peraturan menteri, apakah namanya surat menteri agama ataupun menteri keuangan, sehingga kemudian plafon anggaran kepada lembaga-lembaga agama itu menjadi legal diberikan kepada parisade seluruh Indonesia. Ini yang kita tangkap problem secara nasional. Problem yang ketiga misalnya juga ketika berbicara soal salah satu contoh isu nasional misalnya perceraian.
Yeah. Kalau umat Hindu bercerai, itu masuk ke pengadilan umum dan mengeluarkan biaya sampai sekitar 8, 9 atau 9 juta. Berbeda dengan umat lain yang punya kantor urusan agama yang kemudian mungkin cuma butuh biaya 500.000 saja sudah bisa misalnya bercerai. Ini repotnya minta ampun. Padahal kalau yang kita tahu misalnya ketika orang non-Hindu beralih agama menjadi agama Hindu yang kita sebut sebagai sudiwidani, itu kan prosesnya sangat sederhana. Yeah. Cukup diselesaikan di gereja, kemudian dilegalisasi dengan tri upasaksi, apakah oleh adat, oleh parisade, diteken, disahkan oleh parisade kabupaten, sudah menjadi Hindu. Pertanyaan sederhananya, kenapa tidak bisa dengan konsep yang sederhana itu seperti sudiwidani, itu perceraian juga diurus? Menurut saya bisa. Tetapi harus tetap ada alas hukumnya di level nasional sehingga menjadi dasar sehingga semeton kita kalau kemudian bercerai tidak harus mengeluarkan uang sampai 8 sampai 9 juta hanya ngurus itu saja. Nah, kan ini harus ada yang berteriak di Jakarta, di parlemen untuk memperjuangkan problem nasional ini. Juga soal misalnya rekrutmen guru agama dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang isu nasional saya sedih. Devi dan para pemirsa Gema Bali yang membuat saya miris adalah ada dua kejadian. Ketika saya ke Pamonan Selatan, begitu ada acara Lokesabe Parisade Hindu Dharma di situ, saya kebetulan berkumpul dengan anak-anak kecil, ada yang kelas 3, kelas 4 SD. Saya coba kasih mereka hadiah begitu. Ayo siapa yang bisa melantunkan Puja Trisande, Pancasembah, saya kasih hadiah. Nggak bisa. Saya sampai kaget luar biasa. Ini sudah sekolah kelas 3, kelas 4 SD belum bisa melafalkan Pancasembah segala macam. Saya tanya, ada guru agamanya tidak? Oh, hampir sekian tahun nggak ada. Dan tidak ada upaya dari negara untuk mengintervensi sehingga mereka bisa mendapat pendidikan agama Hindu gitu. Ini kan fatal. Atau kejadian misalnya di Boalemo, seorang tokoh adat di situ sempat mengeluh kepada saya, Pak Putu, anak saya kelas 3 SD saya ajak makan bareng-bareng berdoanya dengan cara agama yang lain gitu. Aduh. Ini kan sedih saya gitu. Bisa didoktrin tuh nanti beli jadinya. Ya artinya saya ingin mengatakan ini kertas putih anak-anak kita, tidak ada yang ngurus. Lalu mereka dikasih tinta merah segala macam, selesai kita. Ini kalau saya ngomong begini langsung merinding. Maksud saya ingin mengatakan bahwa ini problem serius. Iya. Problem bagaimana memecahkan pendidikan keumatan di level bawah itu sangat serius. Itu sebabnya begitu kemarin saya mendapat informasi itu, saya langsung telepon salah satu petinggi di staf Palu, wakil ketua bidang kemahasiswaan kalau tidak salah. Beliau nanti akan bertemu dengan saya dan mencoba membantu untuk bagaimana mahasiswa KKN di staf di Palu ini, Sekolah Tinggi Agama Hindu di Palu ini, bisa mengisi ruang-ruang kosong itu untuk KKN lalu memberi pelajaran agama. Sementara ketika negara tidak bisa mengintervensi soal jumlah guru agama di beberapa tempat karena problem-problem nasional tadi. Ini problem berskala nasional yang kita hadapi. Nah, problem yang berskala lokal itu juga macam-macam. Ya, macam-macam. Ternyata problem ekonomi berkaitan dengan problem keumatan. Contoh sederhana, saya sempat secara tidak sengaja karena satu peristiwa yang membuat saya harus ingin tahu Yayasan Saraswati yang ada di Parigi Motong, saya masuklah ke sekolah itu. Gara-gara salah seorang anak kecil di situ, anak sekolah di situ sakit. Biasanya dia sering bolak-balik ke hotel saya membantu ibunya. Saya tanya, "Bu, panaknya dije?" Oh, gelem nih, dia masuk, saya tengok anaknya, oh benar-benar sakit. Saya tanya bagaimana. Oh, dia lah bercerita soal Yayasan Saraswati, saya masuk ke situ. Nah, saya lalu mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan saya, betapa di situ misalnya ada sejumlah anak SMP dan SMA sekian tahun ijazahnya tertahan karena tidak bisa bayar uang sekolah. Ya. Dan ada fakta juga sekian anak itu kemudian yang benar-benar miskin, itu tidak bisa bayar SPP, baik yang SMP maupun SMA. Setelah saya total, itu angkanya sekitar mungkin 80 juta atau berapa begitu semua. Kalau misalnya yang miskin-miskin ini harus diselesaikan SPP-nya sampai kelas 3. Padahal murah, Devi. Cuman kalau nggak salah SMA-nya cuma 25.000. Nah, saya karena tidak percaya dengan fenomena itu, saya mencoba untuk mencari tahu fakta ekonomi anak ini seperti apa. Saya cari 3 tempat. Saya langsung keluar dengan mobil, diantar. Memang faktanya menyedihkan. Ada anak yang bahkan tidak berani sekolah, Pak, karena saya tidak punya seragam. Gitu. Dia hidup dengan kakek neneknya karena ibu bapaknya sudah bercerai, tidak ada di situ. Rumahnya masih sangat-sangat sederhana, begitu tuh dia mengatakan jelek. Begitu. Saya langsung tertegun, sudahlah, Gus, mau jadi ke tiang, ngait lana aja nih, biar dia masuk dan seterusnya. Saya cari ke tempat lain. Untuk sekolah. Dari 3 fakta itu, saya kemudian tarik kesimpulan, ini benar ini, perlu dibantu.
Ya akhirnya saya bantu untuk melunasi itu. Walaupun mohon maaf ada juga tokoh di situ yang menghambat saya membantu karena dianggap punya dampak politik. Sudahlah, saya tidak mau berdebat soal itu, silakan. Tapi niat saya adalah, ya kalau misalnya kita bicara politik, membantu anak SMP gitu misalnya, masa dia bisa milih saya gitu ya? Iya, iya. Benar-benar. Karena saya sejak awal tadi saya mengatakan bahwa ini jalan karma. Saya memisahkan antara urusan keumatan dengan urusan politik ini beda. Ya sudah, saya bantu, saya masih punya hutang juga di sana. Untuk bulan depan saya lunasi beberapa lagi agar anak-anak ini bisa bersekolah dengan baik. Apa yang kita bisa catat dari problem lokal ini, ternyata di level lokal sebetulnya pengorganisasian kepemimpinan lokal di situ belum bisa secara efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan kita. Maksud saya begini, kalau kita kemudian punya strong leader di situ yang mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi umat, ini kan umat kita luar biasa sebetulnya. Ditolai di mana banyak yang kaya-kaya di situ dari berbagai tempat. Mengkonsolidasikan lalu punya concern, punya mindset bahwa bertekad untuk menyelesaikan mereka yang warga yang papa di bawah ini menjadi prioritas. Ini gampang. Untuk sekedar ngomong tokoh di situ misalnya ada sekitar 23 orang, beri saja mandat beberapa orang kaya di situ untuk jadi bapak asuh, bisa, sangat bisa. Sebenarnya tidak harus terjadi persoalan itu. Sampai berlarut seperti itu. Cuma kemudian leadership dan komunikasi ini dan yang masih harus diyakinkan. Juga mindset kita hampir di seluruh Indonesia kayaknya masih begini, bahwa ketika kita menjadi umat, karena rasa beragama kita tinggi, kadang-kadang kita merasa sangat nyaman kalau kita bisa menghanturkan pajegan mahal-mahal gitu ya. Ini yang menurut saya kita harus mulai dekonstruksi cara berpikir beragama seperti ini. Ya. Kalau saja beliau bisa di WA gitu ya, ditanya, inggih hidup betare langit, maunya apa gitu? Maunya napi nih, tiang nulungin nak lacur niki pangidang masuk, napi tiang karyanang makin ide napi genah sani becek. Saya yakin beliau akan mengatakan, urus itu umatmu, saudaramu yang lain, yang sekolah pun tidak bisa, bayar SPP pun tidak bisa, lansia yang kemudian tidak bisa makan, itu diurus dulu, jangan urus kita. Pasti beliau mengatakan begitu. Untuk mengatakan bahwa mari kita mulai mengubah mindset cara berpikir kita beragama gitu. Jadi saya ingin mengatakan dari jalan yang kita sebut tadi catur marga itu, kita kan masih fokus di bakti marga. Bikin pajegan besar-besar, semuanya besar-besar begitu. Sebenarnya jalan karma marganya tidak kita tempuh. Masih banyak umat Hinduana yang bahkan bayar SPP pun tidak bisa. Makan besok pun masih susah. Kita tidak merasa terenyuh dengan persoalan ini dan tidak merasa peduli. Maka ada yang salah sebetulnya. Menurut hemat yang cara kita beragama. Mindset ini yang harus kita mulai benahi. Memang tokoh-tokoh di sana sebagian besar sudah mencoba misalnya termasuk pendirian STAH, kemudian di situ ada juga sekolah miskin untuk orang miskin di Palu sudah ada. Nah, ini sudah mulai harus terus digetok tularkan sehingga spirit bagaimana kemudian menjalankan ajaran agama itu dalam konteks karma yoga, merasa tidak nyaman kalau kiri kanannya ada orang kekurangan, itu mulai lebih ditumbuhkan dibandingkan dengan kemudian ketidakpedulian kita kepada lingkungan dan kemudian kita merasa peduli kemudian ketika harus galungan bermewah-mewah dan seterusnya. Nah, salah satunya itu karena ikutannya kemudian nanti problem-problem keumatan yang lain juga misalnya soal bagaimana berupacara secara sederhana. Syukurnya sekarang sudah mulai terbantu, ada proses ngaben massal, ada proses potong gigi massal dan seterusnya. Sehingga dapat menghemat dari biaya yang harusnya besar keluar. Di Sulawesi Tengah misalnya tidak cukup ada sulinggih yang bisa muput upacara. Sehingga kemudian begitu ada proses upacara bisa sampai berlarut-larut karena sulinggihnya sangat terbatas gitu ya. Ide perannya sangat terbatas. Problem yang lain misalnya jero mangku kita. Hampir semua juru mangku kita di situ relatif tidak ada insentif, kecuali di Morowali diberikan oleh bupatinya insentif misalnya. Ini kan masalah ketika juru mangku kita di berbagai pura kemudian untuk ngurusin BPJS saja tidak bisa. Dan Banjar pun terpaksa harus urunan untuk membayar BPJS juru mangku dan memberikan insentif. Artinya apa? Negara kan harusnya hadir di situ mengintervensi soal-soal seperti itu. Masa sedikit-sedikit kita urunan. Nanti sebentar lagi beli kalender urunan lagi, umat lagi yang di ini kan. Ini yang kita sebut problem-problem lokal yang ada di situ yang seharusnya bisa diintervensi oleh negara baik melalui APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Disitulah pentingnya kita punya anggota DPRD kabupaten yang konsen menyelesaikan persoalan-persoalan lokal ini dengan DPRD provinsi. Jadi tidak cukup hanya urusan yang
di dapilnya masing-masing. Tapi problem-problem strategis ini yang harus kita selesaikan. Ini kira-kira klaster persoalan yang ada di situ kalau dalam konteks keumatan ya. Banyak lagi masalah, tapi panjang nanti jalan ceritanya. Iya, tapi kalau misalnya kembali lagi beli solusi yang bisa beli tawarkan nantinya kalau misalnya beli terpilih gitu menekan persoalan-persoalan yang begitu banyak dari nasional bahkan lokal itu beli. Devi dan para pemirsa, karena saya menganggap proses perjalanan saya ini sebagai perjalanan ritual, perjalanan karma begitu, maka saya tidak pernah berpikir nanti saya baru bekerja setelah terpilih, tidak. Jadi bahkan sebelum itu pun, begitu saya turun di Banggai, saya sudah mulai mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan seketika saat itu. Contoh sederhana misalnya residu dari 5 tahun lalu, pada waktu saya tidak terpilih, saya masih ingat itu ada 12 guru agama Hindu yang kita dropping gajinya itu dari Jakarta. Jadi ada di beberapa tempat, saya meminta mereka untuk mengajar di situ, kemudian kita berikan gaji 1 juta. Saya punya banyak teman, lalu teman-teman saya itulah, termasuk saya sendiri menggaji 2 orang, yang kemudian setiap bulan memberikan transfer gaji kepada beberapa orang yang bersedia jadi guru agama Hindu. Karena mohon maaf, ada beberapa alumni STA lebih cenderung memilih berkebun duren daripada jadi guru agama Hindu, karena guru agama Hindu cuma digaji dana bos 250.000. Kecil banget gajinya. Ya, ini persoalannya, nggak ada yang mendidik anak-anak kita. Jadi 5 tahun lalu saya sempat mendistribusikan 12 gaji kepada mereka, yang kemudian terstop karena pandemi dan seterusnya. Kemarin begitu saya turun di Banggai, saya ikut menstimulir sehingga kegiatan Utsawa Dharma Gisa kita di Banggai itu bisa terjadi, termasuk berkomunikasi dengan bupati di situ sehingga dapat bantuan Utsawa Dharma Gita di sana 20 juta plus kemudian bisa berangkat ke Morowali. Hari ini saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sekda di Banggai untuk bisa membantu kawan-kawan kita, semeton kita di 5 desa di Masamaraya agar dia punya lokasi melis di pantai. Jadi beliau sudah setelepon, kemudian nanti kita ketemu Pak Putu di mana biar kemudian bisa nyaman. Misalnya contoh juga di Simpang Raya, saya sudah meminta, mereka punya tanah melis, melasti, sudah punya, tapi ada problem menyangkut masalah sertifikat, sehingga punya potensi nanti diambil alih orang lain. Saya katakan, segera urus, kalau ada persoalan kemudian menyangkut masalah notaris, sehingga biaya notaris segala macam, saya mencoba backup dengan kemampuan saya, sehingga saya bisa terbiayai sertifikat itu, lalu umat aman. Termasuk saya sedang berkomunikasi biar semeton kita di Lambunu dan sekitarnya itu kemudian punya tempat juga melis. Jadi ada beberapa tempat di desa Wanamukti Barat, Wanamukti, kemudian Serita Baang dan seterusnya di daerah utara Parigi Motong itu juga sedang mengupayakan tanah untuk melasti. Ini juga sedang kita coba negosiasikan dengan tokoh-tokoh setempat di situ sehingga bisa terselesaikan. Ya termasuk tadi yang saya sebutkan, kita ikut membantu untuk melunasi ijazah-ijazah anak-anak yang tertahan ini, yang SMP, SMA, dan melunasi mereka yang miskin, betul-betul miskin itu untuk bisa tidak lagi mempersoalkan SPP-nya sampai tamat di Saraswati. Banyak lagi beberapa yang sudah kita kerjakan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak harus menunggu jadi anggota DPR dulu. Kalau misalnya pun jadi anggota DPR dengan saya sudah mengerti seluruh dinamika persoalan yang ada di level nasional, mana yang ada di level lokal, itu pasti kita akan bisa kerjakan dengan sebaik-sebaiknya gitu. Seperti di level nasional, ya kita harus melakukan pressure sedemikian rupa pada pemerintah pusat sehingga kemudian ada regulasi yang keluar untuk memberikan jaminan pariwisata kita di seluruh Indonesia itu mendapat dana yang cukup oleh APBD mereka masing-masing. Termasuk misalnya regulasi soal perceraian dan yang lain-lain. Termasuk bagaimana melakukan tekanan politik di parlemen, di Komisi Agama untuk bisa kemudian sharing menyangkut pembiayaan APBN kepada dirjen kita menjadi lebih besar daripada yang ada sekarang. Ini mungkin akan bisa menyelesaikan. Belum lagi nanti kalau sudah jadi anggota DPR, saya percaya betul bisa berkomunikasi dengan semua bupati di Sulawesi Tengah, sehingga problem-problem lokal keumatan kita itu bisa diselesaikan dengan jauh lebih baik karena kita punya akses kekuasaan di pusat gitu kira-kira. Jadi penting lah ada perwakilan ya dari tokoh Bali tentunya untuk di DPR RI nanti. Nah, selain keumatan tadi cukup banyak nih pemaparan soal bagaimana problem keumatan kita, kemudian bagaimana solusi yang menjadi strategi lah nanti gitu. Kalau di luar keumatan bagaimana kira-kira karena kan di Sulawesi Selatan tentunya bukan umat kita aja yang harus kontrol gitu, harus awasi, harus jaga kayak gitu. Problem ekonomi ya secara keseluruhan kalau saya tangkap, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya mengetahui banyak masalah di Sulawesi Tengah, tidak. Tapi dalam konteks kemudian dapil saya yang sebagian besar adalah
masyarakat petani gitu. Misalnya contoh berkaitan dengan infrastruktur itu menjadi serius. Di Parigi Motong itu, Devi, di daerah Tobasa namanya, Tolai, Balinggi, dan Sausu itu kerap sekali terjadi banjir karena aliran anak sungai yang kemudian melebar kemana-mana sehingga para sawah petani kita, baik orang Bali maupun bukan orang Bali di situ menjadi terendam. Maka saya ingin mengatakan bahwa program infrastruktur ini harus serius digarap. Astunggara kemudian saya terpilih, maka ini yang menjadi skala prioritas saya untuk saya bertempur di Banggar sedemikian rupa sehingga ada duit dibawa ke Tobasa dan beberapa daerah yang lain sehingga kemudian penataan aliran sungai itu bisa sedemikian rupa dilakukan sehingga tidak meluber airnya kemudian menjadi banjir, dan ini butuh dana ratusan miliar untuk bisa dilakukan. Belum lagi ketika bicara soal nilai tukar petani. Nilai tukar petani kita rendah. Kalau peta ekonomi terakhir yang ada di Sulawesi Tengah, mereka lebih untung sebetulnya berkebun duren gitu ya, dengan harga yang lebih mahal gitu, atau berkebun coklat dan lain sebagainya, lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani sawah. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa mereka kemudian cukup bisa meningkatkan nilai tukar petani ini dengan baik, sehingga kesejahteraan petani itu jadi meningkat. Saya sedang berpikir dengan melihat beberapa contoh di lapangan, sejumlah pengusaha dari Bali itu kemudian membawa armada membeli sejumlah durian-durian yang ada diproduksi oleh para petani kita yang ada di situ untuk dibawa ke Surabaya dan seterusnya. Saya sedang berpikir bagaimana membangun satu sinergi rantai pemasaran yang cukup efektif seperti ini sehingga seluruh produksi durian yang ada di Sulawesi Tengah, terutama di sekitar Parigi Motong, Donggala dan sekitarnya itu bisa diserap sedemikian rupa untuk kemudian dibawa ke kota besar, dipindahkan ke Jawa, lalu kemudian mendapat harga yang mahal. Bisa melakukan ini saja, plus terakhir bagaimana memastikan pupuk tersedia, itu sudah luar biasa peran kita. Jangan lagi ngomongin yang lain-lain dah gitu. Misalnya ketika bicara soal pertanian begitu. Tapi ini Bli ini tokoh Bali yang tidak lahir di Sulawesi Tengah lah gitu. Ya dugaan saya sih pasti ada aja yang nyinyir kan ya Bli ya. Ada nggak Bli? Kalau yang nyinyir ada. Pasti ada ya. Ini ngapain sih Putu Arte ini datang ke Sulawesi Tengah gitu kan? Gimana itu caranya Bli menghadapi, apalagi pasti banyak tokoh-tokoh yang udah berafiliasi gitu di situ Bli. Ya, Devi dan para pemirsa yang saya hormati, jadi saya tahu diri. Saya tidak lahir di Palu, saya tidak lahir di Sulawesi Tengah, seorang Bali. Karena itu begitu saya ingin mewakili mereka, saya bertanya dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ. Saya tanya ketua parisadenya, saya tanya ketua Prajaniti, saya tanya beberapa tokoh yang dihormati. Apakah mereka memerlukan saya untuk kemudian bisa mewakili mereka? Mereka sangat berharap justru. Ini sudah kejadian 5 tahun lalu. Kami belum ada di sini Pak Putu. Tolong kalau bisa kami diwakili. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena mungkin mereka juga memahami bagaimana kiprah saya di level nasional selama ini, sehingga dengan seluruh kondite itu, rekam jejak itu, mereka merasa bahwa kalau saya mewakili di situ relatif kalau terpilih akan bisa menyalurkan aspirasi mereka. Saya mau mengatakan begini, merekalah sebetulnya yang mengharapkan saya datang ke Sulawesi Tengah. Jadi memang suara dari rakyat berarti. Betul. Ketemu kepentingannya. Saya punya mimpi untuk bisa melakukan perubahan dalam konteks regulasi keumatan secara nasional melalui Sulawesi Tengah begitu. Jadi kalau saya melalui Sulawesi Tengah, regulasi keumatan itu akan berdampak seluruh Indonesia. Jadi membangun umat Hindu Indonesia melalui Sulawesi Tengah, kira-kira begitu tagline-nya. Saya bermimpi itu, dan itu gayung bersambut dengan sejumlah tokoh yang kemudian berharap ada yang ingin mewakili mereka di level nasional. Jadi ini yang membuat saya agak sedikit nyaman. Memang ketika saya misalnya masuk ke Tolai, saya masuk misalnya ke Tolai Barat, saya masuk ke Purwosari, saya masuk ke Balinggi, tidak semua si tokoh-tokoh itu nyinyir. Ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup menyengat sebetulnya. Pak Putu, soal mau mewakili kita di sini, sudah apa yang diperbuat buat desa saya gitu? Apa yang sudah diperbuat buat Parigi Motong gitu kira-kira ya misalnya. Saya dengan jujur mengatakan, Pak, Yening titiang mekarya dan berbuat untuk masyarakat desa Deriki, Tolai Durung, Janten Durung. Saya belum bisa. Bagaimana? Saya orang baru yang datang ke sini. Saya sadar itu. Bahwa ada tokoh-tokoh umat lain yang kemudian sudah berkontribusi kepada mereka, dan kemudian ada beberapa tokoh cenderung merapat kepada mereka, silakan, tidak ada masalah. Tapi
Kalau kemudian karena saya tidak berkontribusi terhadap Desa Tolai, tidak berkontribusi terhadap Purwosari, tidak berkontribusi terhadap Balinggi, Tolai Barat, dan beberapa desa di situ, kemudian dianggap saya tidak punya komitmen keumatan, saya kira itu salah besar. Saya mengatakan bahwa, loh sebelum ini saja hampir 15 tahun saya melanglang buana dari Aceh ke Papua ngurusin umat kok gitu. Di KPU kita juga ngurusin umat, sebagai wakil ketua umum Prajaniti juga kita mengorganisir umat gitu agar mereka lolos. Dan kita lakukan swadaya tanpa dana dari negara, kita jalan sendiri, bensin sendiri, naik pesawat sendiri. Dan kita happy melakukan, karena itu jalan karma gitu. Yeah. Apalagi kemudian diberi kepercayaan di Sulawesi Tengah hanya mengurus 167 desa, jauh lebih ringan, jauh lebih efektif itu. Makanya saya katakan kepada mereka, sudah Pak, nggak usah pilih saya dulu, nggak usah nilai saya. Biarkan saya bekerja selama 8 bulan ini, nanti persahabatan kita, pertemanan kita akan mungkin membuat kita punya persepsi berbeda menjelang pemilihan nanti. Ya termasuk Devi, saya juga misalnya seperti tadi, saya membantu membebaskan beasiswa anak-anak itu, membebaskan ijazah mereka yang tertahan di sekolah agar mereka bisa dapat, atau mereka tidak bisa bayar SPP, saya bayar SPP, atau misalnya ada beberapa, kasihan sekali misalnya ada, seperti saya bilang tadi, tidak ada guru agama datang dari uang saya tiap bulan saya gaji 1 juta begitu misalnya dan seterusnya. Atau ada misalnya ada desa adat yang cuma 35 kakak tidak punya sound system untuk rapat-rapat. Saya beri bantuan sound system. Saya katakan begini pada mereka yang saya bantu-bantu itu. Bapak, Ibu, jangan pernah melihat bantuan ini kemudian sebagai satu stimulus untuk Bapak pada saatnya 2024 nanti, tanggal 14 Februari memilih saya. Jangan. Kalau itu yang dilakukan, maka kita berdua sangat nista. Bapak terlalu nista untuk menjual harga suara Bapak dengan murah-murah hanya dengan satu sound system, yang cuma harganya 2 juta itu terlalu nista. Saya seorang Putu Arta yang sudah punya kiprah di level nasional selama ini, juga terlalu nista membeli suara dengan cara seperti itu. Tolong jangan. Kalau itu yang Bapak persepsi ini hari, karena Pak Putu bantu ini sebagai tokoh umat memberikan sound system, nanti saya pilih beliau, saya bilang jangan. Saya tidak terhormat. Nah, ini bantuan saya sebagai tokoh umat yang tidak ada urusan dengan pemilu. Ketika saya memberi beasiswa, bantu membebaskan ijazah, nggak ada urusan dengan pemilu. Bagaimana urusan pemilu? Anak SMP nggak bisa milih. Tapi mohon ini dilihat sebagai niat baik saya, sebagai satu itikat. Ayo kita bersama-sama bertumbuh. Saya ada sedikit, saya bantu di situ. Mari kita bersama-sama saling bergaul, lalu dari situ kita punya satu visi yang sama, lalu dari situ Bapak tahu niat tulus saya untuk bekerja mewakili Bapak Ibu sekalian, ngayah kepada Bapak Ibu sekalian, bahkan ketika terpilih pun saya akan tinggal nanti di Parigi Motong, saya katakan gitu. Kalau itu yang terjadi karena Bapak yakin dengan seluruh visi saya, dengan program saya, dengan sikap yang saya lakukan selama 8 bulan ini, Bapak jatuh cinta, Ibu jatuh cinta dengan saya, dan yakin dengan saya, kemudian Ibu memilih saya, itu akan bahasa Balinya itu mesari suara Ibu. Bukan karena hal-hal yang sifatnya materi semacam ini. Dan saya percaya kalau itu yang terjadi, siapapun yang menyerang desa Bapak Ibu sekalian ngasih uang 100.000, ngasih apa, itu akan dengan sendirinya tertolak itu. Karena Ibu meyakini saya, inilah tokoh yang saya ini. Saya ingin itu yang ditanamkan, saya bilang begitu. Jadi pemirsa dan Devi, masih soal bagaimana menghargai suara yang berkualitas, suara yang mesari tadi itu. Jangan juga para pemilih kita, semeton umat di situ merasa kemudian terbebani dan berhutang budi hanya gara-gara ada tokoh-tokoh yang sudah memberikan bantuan sekian uang puluhan juta uang misalnya untuk upacara apa begitu, bantuan traktor dan lain sebagainya. Enggak. Ini berarti ada semacam politik transaksional, beban hutang budi. Kenapa? Penjelasannya adalah mereka kemudian memberikan reward itu kan karena sudah dipilih pada pemilu sebelumnya. Sudah dicoblos pada pemilu sebelumnya, lalu reward itu kemudian mereka tunjukkan sekarang dengan memberikan seluruh fasilitas di dapilnya, apakah dalam bentuk bantuan traktor, apakah dana reses diberikan kemudian untuk membangun memberikan upacara ngaben dan seterusnya. Jangan ini jadi beban gitu. Sehingga kemudian tidak perlu. Artinya apa? Menghadapi pemilu 2024 sudah kembali ke zero, semua diperlakukan sama. Nggak ada beban lagi. Jadi bagi yang sudah membantu ya sudah kita pilih 5 tahun yang lalu. Sekarang belum nih. Artinya posisi saya Putu Arte yang belum apa-apa di sini sama dengan peserta yang lain sebetulnya yang dia sudah memberikan bantuan-bantuan ataupun fasilitasi kepada umat karena sudah dipilih 5 tahun yang lalu. Dalam perspektif itu saya kira
umat nanti akan lebih cerdas memilih, sehingga kemudian suara itu akan jauh lebih mesari oleh karena betul-betul diberikan kepada orang yang punya komitmen tulus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan. Saya kira dalam konteks itu. Sehingga termasuk, mohon maaf, ada beberapa tokoh yang selama ini mungkin kurang punya pandangan yang tidak positif terhadap diri saya datangi, saya ajak ngobrol, saya sampaikan pikiran, bagi saya begini. Akhirnya apa yang terjadi? Cair mereka, bisa memahami seluruh dinamika ini. Jadi saya tidak sedang bertempur dengan calon lain yang sudah berkontribusi di situ, karena ada juga anggota DPRD aktif hari ini di sana yang juga sudah membantu umat. Saya katakan hargai mereka. Saya sedang ingin menambah satu lagi tokoh yang selain mereka ingin juga berkontribusi buat umat Hindu di Sulawesi Tengah. Beri saya kesempatan itu. Jadi saya tanya mereka, Pak, Bapak mau punya si A saja apa si A dengan si Putu? Punya dua toh? Oh, kalau bisa dua Pak Putu, ya sudah. Kita sudah satu visi. Jangan saya diadu dengan si A. Bapak tetap berkomunikasi yang dengan baik dengan si A, tapi pada saat yang sama bantu saya bagaimana juga bisa lolos, sehingga sama-sama si A dan si B Bapak punya kawan, punya dua tokoh yang bisa membantu desa Bapak. Syukur dengan cara pandang seperti ini, sikap-sikap itu mulai melunak. Mulai ada satu gambaran yang besar, oh mari kita bahasa saya, mari kita berkolaborasi. Tidak dalam menegasi satu sama lain gitu. Yeah. Nah, Bli, setahu saya deh Bli, ada dua orang juga nih tokoh Bali yang akan bertarung juga nanti dengan Dapil Sulawesi Tengah. Itu gimana Bli memandang, apakah ini saling gontok-gontokan atau seperti apa Bli? Ya, pada awalnya kalau orang awam berpikir kalau tiga orang Bali gitu ya, calon dari Bali mempersebutkan suara Bali, jangan-jangan suaranya pecah gitu ya. Yeah. Orang awam berpikir seperti itu. Ternyata kekhawatiran saya tidak seperti itu. Kekhawatiran saya bahwa masyarakat di situ, tokoh-tokoh di situ tidak mengerti dinamika politik dan konstelasi politik serta peta politik secara nasional, kita anggap mereka rendah. Ternyata tidak seperti itu. Mereka cukup pandai untuk menganalisis situasi itu. Jadi dari mereka sendiri kalau saya simpulkan, ada yang bertanya begini, Pak Putu nggak mungkin dong saya mendukung yang lain karena lolos di parliamentary threshold 4% saja belum jelas gini gitu. Yeah. Mereka berarti sudah paham gitu. Artinya langkah pertama untuk bisa menjadi wakil orang Bali di level nasional, partainya kan harus lolos 4% dulu secara nasional, apa yang kita sebut sebagai parliamentary threshold. Nah kalau kemudian ada teman-teman saya yang lain kemudian partainya masih misalnya berjuang untuk lolos 4%, maka para tokoh dan pemilih ini juga jadi ragu gitu ya. Mereka sendiri yang ngomong, tidak dari saya. Kalau toh misalnya ada juga yang menambahkan, sudahlah Pak Putu, partainya misalnya lolos, apa partainya itu di Sulawesi Tengah dapat kursi, kan belum tentu kah? Gitu lagi mereka. Kalaupun dapat kursi, apa yang bersangkutan bisa melawan calon-calon lokal yang ada di sini untuk dapat di peringkat nomor satu kan belum tentu. Gitu. Mereka nyebut Pak Putu aja yang sudah level nasional sadar betul tidak mungkin dapat di kursi pertama gitu, mau mengincar kursi yang kedua gitu misalnya. Nah artinya apa? Beberapa mereka dari kepala desa bahkan itu sudah mengerti dengan pemahaman mereka tentang dinamika politik, peta politik. Saya agak yakin bahwa kawan-kawan saya ini tidak terganggu gitu ya. Artinya mereka juga mungkin akan berkolaborasi untuk mencari suara tidak di basis Bali. Saya percaya teman-teman saya yang berdua ini juga akan memberi dukungan penuh kepada saya. Beli Putu silakan melenggang, nanti kita akan ngambil di luar basis Bali misalnya. Ketika kita betul-betul bicara soal bagaimana memperjuangkan umat kita di Sulawesi Tengah. Kecuali kalau kita memang berpikir urusan pribadi-pribadi masing-masing, ya silakan bertempur di bawah. Tapi toh persoalannya di level grassroots, pemahaman mereka juga tidak sebodoh yang kita pikir gitu ya. Mereka sudah cukup cerdas. Itu yang saya tangkap. Jadi saya tidak cukup khawatir. Sampai saat ini masih sangat yakin begitu. Ini sebelum kita berakhir bincang-bincangnya Bli, pertanyaan terakhir nih Bli. Apa harapan Bli terkait apa yang persoalan-persoalan yang udah Bli sampaikan tadi untuk pemilu 2024 nanti? Saya simpulkan saja dari seluruh dialog kita hari ini, bahwa saya hari ini 8 bulan mengalir saja. Apa yang saya sebut sebagai jalan karma, saya nikmati saja itu. Saya tidak pernah punya kemudian mimpi besar untuk lulus di Senayan, tidak. Sehingga saya tidak terbebani. Calon pemilih juga tidak terbebani. Umat yang saja juga bersimekramu sekarang ini tidak terbebani. Mari kita berkolaborasi bersama-sama di bawah.
Bapak Ibu sekalian di berbagai desa punya masalah apa, ayo kita selesaikan sama-sama. Beri saya kesempatan 8 bulan ini untuk bekerja demi kepentingan umat Hindu di Sulawesi Tengah. Jangan pikir soal pemilu dulu deh. Gitu. Oh tidak punya tanah untuk melasti, ayo kita bereskan sama-sama. Oh ada persoalan pemugaran pura di sini, ayo kita bereskan sama-sama. Oh tidak ada yang ijazahnya tertahan, tidak punya beasiswa, ayo kita selesaikan. Oh tidak ada guru agama Hindu, ayo kita selesaikan. Kita selesaikan dulu persoalan ini bersama-sama. Bahwa nanti setelah itu kemudian mereka punya penilaian, Pak Putu mau serius ini dan punya komitmen, sudah dibuktikan segala macam. Lalu dalam tanda kutip jatuh cinta dan memberikan apresiasi itu kepada saya, itu jauh yang lebih saya harapkan. Daripada sekedar saya kasih orang memberikan uang 100.000 dipilih dia, orang memberikan bantuan 10 juta dipilih dia, enggak. Saya mantan KPU RI, tahu betul bagaimana menghargai suara rakyat dan bagaimana saya harus bersikap sebagai calon anggota legislatif yang baik. Karena itu saya mengharap bahwa mereka kemudian pada saatnya memilih saya di Partai Nasdem, partai nomor 5, nomor calonnya nomor urut 5, benar-benar karena mereka jatuh cinta pada visi, misi, dan program saya dan rekam jejak saya selama ini dan apa yang saya lakukan 8 bulan ini. Kalau itu yang terjadi, saya kira kalau di semua tempat calon anggota legislatif diperlakukan seperti itu oleh para pemilih, maka pemilu kita akan betul-betul menghasilkan calon-calon yang berkualitas, yang dekat dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, tidak hanya sekedar sebagai jargon begitu. Siap, mantap. Terima kasih Bli udah mau berbagi sama teman-teman Semeton Gema Bali. Baik, Semeton Gema Bali, itu aja tadi bincang-bincang kita. Mungkin kalau ada teman-teman Semeton Gema Bali yang mau bertanya-tanya lagi, bisa tulis dulu di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi kalau teman-teman ada yang bertanya lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih banget ya Bli.